Pak, ini saat rapat paripurna, Pak PJ kan pernah mengatakan tidak ada lagi penerimaan honorer baru di tahun 2025. Dan yang boleh bekerja katanya yang hanya terdata di database BKN, di Disdik, dan kesehatan seperti itu, Pak. Ini mungkin ada penjelasan bagaimana nih sebenarnya, Pak? Ya, terima kasih. Ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu tentang aparatur sipil negara, menyatakan bahwa di pasal 66 itu di tahun 2025 itu, di tahun 2024 Desember itu diselesaikan ya, tenaga non ASN atau sebutan lainnya. Makanya sudah dibuka ini seleksi untuk P3K, ada tahapannya. Tahap pertama sudah selesai kemarin dan sudah pun dites di Takengon. Dan tahap kedua ini sudah dibuka tanggal 17 November sampai 31 November. Ini mereka-mereka yang sudah honor 2 tahun boleh mendaftar. Mereka yang gagal administrasi pada saat pendaftaran awal, ya dinyatakan TMS di administrasi, itu bisa mendaftar kembali. Dan bagi mereka gagal administrasi pada saat mendaftar PNS, dan mereka yang tertampung dalam database tidak sempat mendaftar, ini bisa mendaftar di tahap kedua. Nah, ini. Jadi untuk tenaga honorer atau non ASN itu di tahun depan nih Pak, yang baru 1 tahun atau yang mau bergabung itu bagaimana nanti ke depan? Sebenarnya dalam aturan itu sudah jelas ya, sudah jelas dinyatakan di Permenpan 347 itu, dan juga dinyatakan dalam Permenpan 634 ya, dinyatakan orang yang sudah honor 2 tahun, jadi 2 tahun tidak terputus boleh mendaftar di tahap kedua ini. Itu sebenarnya dalam aturan. Nah, kira-kira yang lain lagi? Jadi Pak, untuk tenaga kontrak yang mengikuti ujian penerimaan nih Pak, baik itu gelombang pertama dan kedua ini bagaimana nanti pengangkatannya dia Pak? Apakah pekerjaan paruh waktu atau bagaimana? Oh baik. Kita sudah ada formasi kemarin untuk pengangkatan P3K itu 580 orang ya, begitu ya. Jadi sudah dilakukan tahapan pertama kemarin seleksi di Takengon, mereka mendaftar hampir 1000 lebih. Dan tahap kedua ini sedang dibuka pendaftaran. Dalam aturan itu sudah ditegaskan bahwasanya mereka-mereka yang dinyatakan lulus nanti di P3K, yaitu baik dari THK 2 maupun yang tertampung dalam database, prioritas memang sudah dijelaskan. P3K ini yang prioritas adalah THK 2, itu yang prioritas pertama. Prioritas kedua adalah orang yang terdata dalam database, itu di ranking berdasarkan nilai tertinggi. Mereka itulah nanti yang menduduki kebutuhan atau formasi apabila barangkali ya jumlah pesertanya kan melebihi dari formasi ini kan. Jadi dalam aturan itu dinyatakan bahwasanya mereka yang tidak lulus ya tes ke P3K itu, yang tidak memenuhi formasi itu, mereka itu tetap tidak dikeluarkan, mereka ke paruh waktu. Itu dalam aturan ditegaskan bahwasanya. Dan BKN sudah mengeluarkan aturan, pemerintah daerah tetap menganggarkan itu bagi non-ASN yang sudah ikut tes P3K sampai proses keluar SK. Itu ada edarnya, sudah kita teruskan kepada Pak Bupati. Jadi mereka yang paruh waktu, orang-orang yang dinyatakan ya tidak memenuhi formasi dalam kebutuhan itu, mereka diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, demikian juga untuk tahap kedua. Tahap kedua ini memang masih formasi tahap pertama kemarin. Kita belum menerima ada formasi baru. Tetapi kita usulkan untuk bisa mengikuti seleksi, nanti ya seleksinya di bulan April, kalau di surat edaran Menpan dan BKN kemarin. Dan mereka ini juga begitu tes nanti di ranking nilai tertinggi tentunya. Ya, yang lulus ke P3K, alhamdulillah dia P3K penuh waktu. Sedangkan yang tidak masuk dalam formasi kebutuhan itu, mereka itu adalah menjadi P3K paruh waktu. Sesuai dengan beberapa itu pengarahan dari Kemenpan RB, Ibu Rini, Menpan yang baru, mereka paruh waktu itu pun sudah memiliki NIP. Ya, digaji dengan kebutuhan kemampuan keuangan daerah dan bekerjanya pun tidak penuh waktu. Kalau dalam undang-undang ketenagakerjaan itu, yang paruh waktu itu bekerja 1 hari 4 jam. Itu sebagai pedoman kita. Saya kira demikian. Berarti kita tegaskan tidak ada lagi penerimaan honorer? Nggak ada. Karena di 2024, Desember 2024 itu sudah diselesaikan, dituntaskan tenaga non-ASN dan sebutan lainnya. Tahun 2025 nantinya yang ada
status aparatur sipil negara itu siapa dia? PNS, P3K, dan paruh waktu. Itu yang ada. Sedangkan yang non ASN dan sebutan lainnya tidak ada lagi rekrutmen ASN dulu. Tapi ingat, seperti jaga malam, supir, pengurus taman itu tetap ada di tampung di SKPK masing-masing. Ya begitu. Pihak ketiga nanti ya. Ya itu memang dulu outsourcing sampai saat ini pun pelaksanaan outsourcing itu belum jelas ya. Ya demikian. Oke, cukup. Itu aja yang mau Iya, itu jelas itu kan. Saya susah ngomong karena saya